Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Nona. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya aspek penampilan dalam presentasi. Sebelum saya menjelaskan materi ini, terlebih dahulu Anda harus menyaksikan video berikut. Contoh ini, setiap wilayah, kecamatan atau desa manapun pasti masuk daerah pemilihan. Dari DPRD kota atau kabupaten sampai provinsi sampai DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Kalau kita Indra berpikir tentang Rizwadinata. presentasi, itu konteksnya harus serius. Apakah forum seperti ini, Buka Talk atau TED Talk malah, atau ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu yang teknis secara detail di sebuah konferensi. Setelah Anda menyaksikan video presentasi tadi, Anda melihat berbagai penampilan para presenter. Ada yang tampil dengan sangat formal, ada juga yang cenderung casual. Mana yang lebih baik? Bagi kita, orang Indonesia, maka penampilan masih menjadi faktor yang sangat menentukan untuk menimbulkan kesan pertama yang baik. Orang-orang yang menggunakan setelan jas, batik, gaun, atau blazer dianggap lebih kompeten bila dibandingkan dengan mereka yang berpenampilan casual, yang hanya memakai celana jeans dan t-shirt. Berbeda dengan pola pikir orang-orang barat, bagi mereka penampilan tidak terlalu penting. Yang penting adalah kredibilitas si presenter. Tidak heran jika Steve Jobs, yang dulu seorang pemilik Apple, dan Mark Zuckerberg, seorang pencipta Facebook, dulu kalau tampil di panggung presentasi hanya memakai celana jeans dan kaos. Mungkin saja kedua orang ini bisa berpakaian seenaknya saat presentasi, karena nama besar mereka. Audiens sudah mengetahui siapa yang akan berbicara di atas panggung, jadi mereka tidak terlalu menilai penampilan, terutama pakaian. Mungkin berbeda ya jika Anda yang tampil di sana. Orang-orang yang menjadi audiens belum mengetahui siapa Anda. Saat melihat penampilan Anda yang acak-acakan, tentu kesan pertama mereka adalah Anda adalah orang yang tidak kompeten. Meskipun tentu saja kesan pertama bisa saja salah. Namun bagi kita yang masih menjunjung budaya timur, maka kesopanan adalah hal yang penting. Kesopanan di sini bukan hanya berarti berpakaian tertutup, tapi juga memperhatikan estetikanya. Bagi orang timur, menggunakan pakaian yang sopan, pantas, dan enak dilihat menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain. Audiens akan merasa dihormati jika Anda tampil dengan sopan dan stylish ketika berada di panggung presentasi. Memilih pakaian dan bagaimana penampilan yang tepat untuk presentasi memang membutuhkan kreativitas kita sebagai presenter. Anda bisa memilih pakaian dengan memikirkan tema presentasi dan siapa audiens yang akan hadir. Ketika presentasi dihadiri oleh anak-anak muda, Anda bisa mengambil gaya anak muda zaman sekarang. Saat Anda harus melakukan presentasi di depan klien atau bos, Anda juga harus menerapkan standar ketentuan yang berlaku di perusahaan. Tapi Anda juga sebaiknya memilih ciri khas sendiri dalam berpakaian. Saat tema dan audiens presentasi mengharuskan Anda untuk tampil formal, sedangkan Anda adalah pribadi yang santai, maka Anda bisa menyesuaikan. Anda bisa tampil dengan setelan jas, tapi tidak mengenakan dasi, kecuali ada aturan kantor atau tempat kerja Anda yang menerapkan peraturan yang berbeda. Sebaiknya, gunakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan percaya diri. Hindari penampilan yang berlebihan, karena hal itu bisa membuat audiens lebih terpikat pada pakaian Anda ketimbang dengan isi presentasi Anda.
Rasa nyaman dan percaya diri sangat diperlukan karena kedua hal itu akan mempengaruhi penampilan Anda di atas panggung presentasi. Ketika Anda sendiri sudah merasa tidak nyaman dengan penampilan Anda, maka itu bisa membuat Anda tampil kurang atau bahkan tidak maksimal. Tentu saja ini akan mempengaruhi penilaian para audiens terhadap Anda. Perhatikan juga masalah rambut, jilbab bagi yang mengenakannya, dan make up untuk para wanita. Tatalah rambut atau jilbab sedemikian rupa, sehingga tidak akan mengganggu penampilan Anda ketika sedang membawakan presentasi. Jangan sampai masalah rambut dan make up ini justru membuat Anda tidak fokus saat tampil di panggung. Selain masalah pakaian, ada beberapa hal lain yang juga sebaiknya diperhatikan agar penampilan Anda saat membawakan presentasi bisa maksimal. Yang pertama yaitu sepatu. Gunakan sepatu yang nyaman dan bersih. Semir sepatu Anda, walau sepertinya tidak akan diperhatikan oleh audiens. Namun, sepatu yang kotor bisa menarik perhatian para audiens dan membuat mereka tidak nyaman melihatnya. Yang kedua, kacamata. Gunakan kacamata yang tidak memantulkan cahaya agar Anda bisa melakukan kontak mata dengan leluasa kepada para audiens. Kacamata yang memantulkan cahaya juga bisa mengganggu para audiens. Yang ketiga, mulut yang segar dan bersih dapat meningkatkan rasa percaya diri saat Anda membawakan presentasi. Untuk itu, bersihkan gigi Anda sebelum presentasi. Pastikan tidak ada makanan yang terselip di sela-sela gigi, karena secara tidak langsung audiens juga melihat gerak bibir Anda saat Anda berbicara. Yang keempat, gunakan deodoran sebelum tampil membawakan presentasi. Meskipun mungkin Anda akan berada jauh dari para audiens, namun bau badan juga bisa mengganggu Anda ketika presentasi. Walaupun Anda harus mempersiapkan diri sejak dari rumah, namun pastikan diri Anda sudah rapi ketika akan naik ke panggung. Pakaian untuk presentasi tidak perlu dipakai dari rumah untuk menghindari agar tidak kusut dan tidak terkena keringat. Jadi, siapkan diri Anda minimal 30 menit sebelum jadwal tampil membawakan presentasi. Tujuannya adalah agar Anda punya waktu yang cukup untuk rileks sebelum presentasi. Seorang presenter yang cerdas dan memukau tidak hanya dilihat dari materi presentasi yang dibawakannya. Hal itu juga bisa dilihat dari penampilan yang dikenakannya. Jika Anda tampil memukau saat presentasi, maka Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Itulah presentasi dari saya tentang penampilan saat kita berpresentasi. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.